Nama saya Winnie Alvita, NPM saya 184208. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian pemeriksaan penyelidikan dan penagihan pajak. Pertama yang akan saya bahas adalah tentang PMK 1703 2013. PMK 17 ini merupakan peraturan yang sudah mengalami perubahan yang kemudian dituangkan dalam PMK 184 bulan 3 tahun 2015. Dalam PMK ini, ketentuan dan tata cara pemeriksaan telah diatur dalam PMK 199 bulan 3 tahun 2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 82 bulan 3 tahun 2011 untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur dalam PMK 191 bulan 3 tahun 2007 tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan terkait dengan ketentuan mengenai tata cara penyidiran dalam rangka pemeriksaan pajak yang saat ini diatur dalam PMK 198 bulan 3 2007 tentang tata cara penyidiran dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan. 17 PMK 03 2013 ini mengatur tentang tata cara perpajakan mulai dari pengertian pemeriksaan, proses awal pemeriksaan sampai dengan tahap akhir pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam perpajakannya. Terdapat dua macam pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Secara garis besar, pemeriksaan kedua tipe ini sama saja, hanya karena berbeda di tempatnya, maka ada beberapa peraturan tambahan. Peraturan sebelum adanya 17 PMK 03 2013 ada dua, yaitu 82 PMK 03 2011 dan 199 PMK 03 2007. Berikut adalah beberapa peraturan yang berkaitan erat dengan 17 PMK 03 2013. Yang pertama adalah UU nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983. Kemudian yang kedua ada UU nomor 16 tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983. Yang ketiga ada UU nomor 9 tahun 1994 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983. Itu adalah perubahan yang pertama ya. Lalu yang keempat itu Undang nomor 6 tahun 1983. Yang kelima adalah 198 PMK 03 tahun 2007 dan yang terakhir adalah 191 PMK 3 2007. Berikut akan saya jabarkan beberapa perubahan yang terjadi dari PMK 82 ke PMK 17. Yang pertama itu pasal 1-nya berubah, di mana terdapat tambahan peraturan pada pasal 1. Kemudian pasal 5-nya terdapat tambahan peraturan di pasal 5. Kemudian disisipkan pasal 5A di antara pasal 5 dan pasal 6. Pasal 11 terdapat sebelumnya itu ada bagian 1 dan 2, yakni tentang hal pemeriksaan jenis lapangan dan jenis pemeriksaan kantor. Terus setelahnya itu bagian 1 dan 2 dijadikan satu sesuai dengan peraturan sebelumnya. Kemudian disisipkan pasal 11A di antara pasal 11 dan pasal 12. Pasal 13-nya diubah, pasal 22 diubah menjadi lebih dirincikan detail mengenai penyelesaian pemeriksaan pajaknya. Kemudian pasal 23, 24 dan pasal 27 diubah, pasal 28 itu diubah. Kemudian pada yang PMK 17 itu pasal 28-nya itu mengenai peminjaman dokumen. Pasal 31 dan 45 juga diubah. Kemudian pada pasal sebelumnya di 82, 46A itu dihapuskan. Dan karena 17 PMK itu sebenarnya sudah tidak berlaku dan sudah diganti ke 184, maka saya juga akan menjelaskan perubahan yang terjadi dari 17 ke 184. Yang pertama itu pada pasal 1 ayat 5 itu ada perubahan. Beberapa ayat itu dihapus. Kemudian pasal 1 ayat 23 itu diubah juga. Pasal 4 terdapat penambahan di sana, yaitu mengenai wajib pajak dan beberapa data konkret. Kemudian pasal 5 itu terdapat penambahan di mana ada penambahan mengenai pemeriksaan. Kemudian pada pasal 11 huruf D nomor 3 juga ada perubahan. Pasal 13 huruf G juga terdapat perubahan. Pasal 15 ayat 4 juga terdapat perubahan dan penambahan.
Kemudian pada pasal 17 ayat 1 juga terdapat perubahan. Kemudian di peraturan terbaru pasal 15 ayat 5 dan itu tidak ada lagi. Lalu pasal 22-nya tidak ada berubah. Kemudian pasal 23 ayat 2-nya berubah. Pasal 41, 42, 43, 44, 47, 49 dan 70 juga diubah. Yang kedua ada peraturan 23 PJ 2013 tentang standar pemeriksaan. Peraturan 23 ini digunakan sebagai peraturan yang mendukung 147 PMK 03 2017. Pemeriksaan gunanya untuk menguji kepatuhan perpajakan wajib pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan di peraturan 23 ini meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Jadi di dalam sini sudah diatur semua dari awal sampai akhir tentang tata cara pemeriksaan pajaknya ya. Di mana di sini dijelaskan pertama-tama harus didahului dengan persiapan yang baik. Jadi pemeriksa pajak itu harus menyusun rencana pemeriksaan dan menyusun program pemeriksaannya. Terus pemeriksaan harus dilakukan dengan pengujian berdasarkan metode pemeriksaan dan teknik pemeriksaan yang benar. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari supervisor, satu ketua tim, dan beberapa anggota tim. Peraturan sebelum adanya per 23 PJ 2013 ini adalah Peraturan 9 PJ 2010, di mana hampir semua pasal dari Peraturan 9 PJ 2010 itu mengalami perubahan. Yang ketiga adalah SE 65 PJ 2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. 65 PJ 2013 ini merupakan pendukung dari Peraturan 23 PJ 2013 pasal 4 huruf B dan pasal 10 ayat 1 yang berbunyi pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan mengacu pada pedoman petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan di bidang pemeriksaan. Tidak ada peraturan sebelum SE 65 pajak 2013 ini. Yang keempat adalah Surat Edaran 08 PJ 2012 tentang pedoman penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Surat Edaran nomor 8 PJ 2012 tentang pedoman penyusunan kertas kerja pemeriksaan merupakan peraturan pendukung dari Peraturan 9 PJ 2010 pasal 5 huruf D angka 6. Peraturan ini merincikan bagaimana seharusnya KKP dibuat dan oleh siapa. KKP merupakan bagian dari rahasia jabatan yang diatur dalam pasal 34 ayat 1 UU nomor 6 tahun 1983 yang sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Format KKP umum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Surat edaran sebelum surat edaran ini adalah Surat Edaran nomor 27 Pajak 54 tahun 1988 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan yang sangat berkaitan erat dengan SE ini adalah Peraturan 9 Pajak 2010, UU RI nomor 16 tahun 2009, SE 27 Pajak 54 tahun 1988 dan UU RI nomor 6 tahun 1983. Terakhir yang akan kita bahas adalah tentang UU RI nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana pada undang-undang ini dijelaskan mulai dari pengertian wajib pajak sampai dengan cara perhitungan pajaknya. Undang-undang ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama itu ke Undang-Undang nomor 9 tahun 1994. Perubahan kedua itu Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 dan perubahan terakhir itu Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Peraturan yang berkaitan erat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu adalah yang pertama Perpu 1 Tahun 2020, yang kedua Perpu 5 Tahun 2008, yang ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang keempat itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Sekian penjelasan singkat yang bisa saya berikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah.